Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello VOK viewers, welcome back with me, Adi Sutris Narlim, and in this beautiful occasion, I'm going to discuss with you about the past perfect tense. The past perfect tense is the third tense in the past tenses. And in this occasion, I'm going to discuss only about the active voice. Okay, you know how this lesson is organized. We have the form, we have the meanings, and then we go on to the uses. Now, what about the form? Okay, today we are going to discuss about past perfect. Now, when we have the word past, then we have to remember it is always verb 2. When we have perfect, we always have to remember that it is about have plus past participle. Jadi untuk formnya sangat mudah, jadi jangan dihafal mati teman-teman. Jadi kita lihat bahwa kalau kita bilang past perfect, maka dalam pikiran kita langsung harus otomatis bahwa past itu adalah verb kedua, dan kemudian perfect itu adalah have tambahkan verb ketiga. Kemudian ini adalah bentuk passive untuk nomor 7, tapi kita belum mendiskusikan mengenai bentuk passive voice. Akan ada video selanjutnya di mana kita akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai passive voice. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa past perfect itu rumusnya adalah verb kedua untuk past, dan perfect itu adalah have tambahkan verb ketiga. Sekarang di sini kita akan mentransformasikan. Apa sih verb keduanya dari have? Verb keduanya dari have adalah had. Oke, maka verb kedua dari have menjadi had. Dan verb ketiga itu tidak berubah karena dia tidak ditransformasikan. Maka bentuk dari past perfect adalah had ditambahkan verb ketiga atau past participle. Kemudian kita juga belajar sedikit mengenai bentuk passive voice-nya. Cara membuat bentuk passive voice sebenarnya sangat mudah. Jadi kita harus tahu dulu bentuk aktifnya. Setelah kita tahu bentuk aktifnya, maka kemudian kita harus menambahkan to be ditambahkan past participle. Jadi di sini kita mulai dengan past dulu, yaitu verb kedua, perfect yaitu dengan have tambahkan verb ketiga, kemudian kita juga punya rumus dari passive voice yang terakhir berarti nomor 7, yaitu to be tambahkan verb ketiga. Di sini kita transformasikan verb kedua dari have yaitu had, maka kita tulis had di bawah. Verb ketiga dari to be adalah been, maka kita mempunyai had been ditambahkan verb ketiga. Verb ketiga di sini tidak ditransformasikan, ya, karena dia paling terakhir juga. Oke, maka rumus dari bentuk passive voice dari past perfect tense adalah had been plus past participle. Okay, and here is the form, the 4 patterns. Yeah, so here are the 4 patterns of the past perfect tense. Rumus yang pertama, subject plus had plus verb 3, subject plus had plus not plus verb 3 for the negative, and for the yes no question we have had subject plus verb 3, and then for question with question word, we have the question word itself, and then we have had, subject, and verb 3. And in the next slides, in the next 4 slides, I'm going to discuss in more detailed. Oke, kita sekarang ulangi lagi, ini adalah bentuk yang positif. So this is a positive pattern. First of all, write the subject. Nah, subjeknya apa? Henry and I. And then add the auxiliary had for the subject or for the subjects. Yeah. So the auxiliary for the past perfect is had for all subjects. Jadi untuk semua subjek adalah had. Jadi nggak usah bingung kalau di present perfect itu kita kan masih harus berpikir apakah ini has ataukah have, gitu kan. Nah, untuk bentuk past perfect ini semuanya kita memakai had. And then finally we put the past participle. Nah, contohnya Henry and I had submitted the proposal. Nah, ini ada kata already, nggak apa-apa. Ya, ini juga termasuk time signal. Kemudian Margaret had given the package to James. Ya, maka had diberikan verb ketiga. Give, gave, given.
Nah, di sini harus tahu bahwa give, given ini adalah kata kerja yang irregular, di mana submit, submitted, maka ini adalah kata kerja yang regular. Tetapi tidak masalah, baik regular maupun irregular itu berlaku untuk semua subjek. Jadi tidak ada pembedaan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat negatif. So this is easy, right? What you need to do is just to put not after the auxiliary head. Jadi hanya tambahkan not setelah auxiliary head, setelah kata kerja bantu head. Nah, kalau misalnya sebelumnya bagaimana? Henry and I not had atau had submitted not, nggak bisa. Ya, harus ada di belakang auxiliary langsung. Jadi kalimat yang tadi, the same sentence in negative, it becomes Henry and I had not submitted the proposal yet. Yang kedua, Margaret had not given the package to James. Okay, so this is the last one, the fourth pattern. Yeah, so this is question with question word. Caranya gampang, guys. Yeah, for example, this is very easy. Yeah, first of all, write the question word. After that, add the auxiliary head. Yeah, and then you have to write the subject or subjects, and finally, put the past participle. And then pay attention to the following examples. What had Henry and you submitted? Who had Margaret given the package to? Jadi, intinya untuk membuat kalimat tanya dengan yes, dengan WH question word itu sebenarnya sama dengan cara kita membuat kalimat. Oke, buang. Hanya dipakai sampai ketiga aja. Oke, now this is the fourth pattern, question with question word. Caranya gampang, ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita menaruh kata tanya paling depan. Jadi kita harus menaruhnya paling depan. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak apa-apa kita menaruh apa di belakang ataupun siapa kita taruh belakang. Tapi dalam bahasa Inggris sangat berbeda. Jadi di bahasa Inggris nggak boleh kita pindah ke belakang untuk kata tanyanya. Jadi di sini kita tulis dulu kata tanyanya apa yang kita mau, kemudian kita taruh auxiliary head, dan kemudian subjek, dan kemudian yang terakhir adalah verb ketiganya. Maka kalimatnya akan berbunyi, what had Henry and you submitted? Kemudian yang kedua, who had Margaret given the package to? Kalau kita lihat lagi, sebenarnya urutannya sama seperti kalau kita membuat kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Cuman, untuk di sini, kita menambahkan kata tanyanya di urutan yang paling depan. Ya, sekali lagi ya, untuk bahasa Inggris, ya semuanya saja, kalau kita membuat kalimat tanya dengan kata tanya, maka kata tanya tersebut harus ada di urutan yang paling depan. Dan tidak boleh kita taruh di belakang. Selanjutnya, nah ini juga penting sekali, yaitu mengenai time signals. So past perfect tense does not usually stand alone. It is usually combined with a simple past tense. Now pay attention to these patterns. Jadi kita menggunakan after dengan before. Pada saat kita menggunakan after, maka di belakang harus ada past perfect. Di depannya dengan simple past tense. Kalau kita menggunakan before, maka di belakangnya harus simple past tense. Kemudian di depannya kita menggunakan past perfect tense. Nah, apakah boleh semisal kita tidak menaruh after atau before di tengah seperti yang saya tulis seperti ini, tapi kita pindah ke depan? Jawabannya adalah boleh. Tetapi bukan berarti bahwa kita cuma pindah aja, tetapi pada saat kita memindah, maka di belakangnya after itu pun harus ikutan pindah ke depan. Jadi after past perfect, simple past tense. Hal yang sama juga pada pattern yang kedua. Kalau kita mau memindahkan before ke depan, juga memungkinkan. Tetapi tidak semata-mata kita memindahkan before ke depan. Tetapi
before harus kita pindahkan dengan simple past tense-nya. Jadi pattern-nya akan menjadi before simple past tense, past perfect tense. Demikian ya. Di slide berikutnya itu kita akan memberikan contoh ya supaya lebih paham. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Ini adalah artinya. Past perfect tense is used to express that there are two activities that happen in the past. Ya, ada dua aktivitas di masa lampau. One activity took place after the other, or in other words, one activity took place before the other. The activity that took place the first time is written in the past perfect tense, and the one that followed is written using past tense. Ya, jadi saya kira ini sangat mudah dipahami karena kalau kita dilihat time signalnya, after selalu diikuti oleh past perfect dan sebelumnya past tense. Kalau before selalu diikuti oleh past tense, depannya past perfect. Maka apa yang kita tulis di belakangnya after itu adalah yang terjadi terlebih dahulu. Dan yang kita tulis di belakangnya before itu adalah yang terjadi belakangan. Nah, ini adalah penggunaannya. Untuk penggunaannya saya langsung memberikan contoh-contoh dan semoga dengan contoh-contoh ini bisa dipahami dengan baik. Nah, tadi kita kan punya past perfect tense before, kemudian diikuti oleh simple past tense. Ya, he had locked all the doors before he left the office. Sekali lagi, he had locked all the doors before he left the office. Artinya adalah bahwa dia mengunci semua pintu dulu, baru dia kemudian meninggalkan kantor. Ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan cara lain, ya, yaitu semisal kita mau memindahkan before ke depan juga boleh, tapi kita tidak langsung memindahkan before-nya ke depan, tetapi before dan belakangnya pun yang kita tulis dalam bentuk past tense harus pindah ke depan. Jadi kita juga bisa mengatakan before he left the office, he had locked all the doors. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Simple past tense after past perfect tense. He left the office after he had locked all the doors. Atau after he had locked all the doors, he left the office. Juga bisa. Jadi kita tidak semata-mata bisa meletakkan before atau after di tengah, tetapi juga memungkinkan untuk kita pindah ke depan. Demikian ya. Maka di sini kita tahu bahwa mengunci pintu itu terjadi sebelum dia meninggalkan office, meninggalkan kantor. Seperti itu. Nah, memang kadangkala itu ada beberapa kalimat mungkin kita temui itu setelah after, itu pun tidak pakai past perfect. Jadi susunannya adalah simple past, after simple past. Nah, kalau semisal simple past, after simple past, maka sebenarnya itu ya mungkin kejadiannya itu tidak ada cukup waktu, kemudian baru yang lain terjadi, tapi berurutan seperti when, atau digunakan juga dalam situasi yang percakapan informal. Kadang-kadang ya maleslah menggunakan past perfect, jadi past tense. Ya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita mau menulis dengan grammar yang lebih baik, maka sebaiknya kita gunakan seperti ini. Berikutnya, past perfect tense before simple past tense. Ya. Untuk yang lain, that submitted the proposal before she offered to help. Jadi artinya apa? Bahwa di masa lampau itu, mereka sudah menyerahkan proposal selesai, baru dia datang untuk menawarkan bantuan. Maka yang terjadi dahulu adalah submitting the proposal. They're submitting the proposal. Kemudian, saya juga bisa balik. Jadi simple past tense-nya di depan. Simple past tense after past perfect tense. Bisa. Maka kalimat saya adalah she offered to help after they had submitted the proposal. Oke. Oh ya, tadi kita juga belajar bahwa kita boleh dong meletakkan before di depan. Ya, coba kita letakkan before di depan untuk kalimat yang pertama. Bisa. Maka kalimat kita akan berbunyi before she offered to help they had submitted the proposal.
Kemudian yang kedua, after they had submitted the proposal, she offered to help. Jadi her offering to help was quite late. Nah, kita lihat berikutnya. Past perfect tense, kemudian ada before, ada simple past tense. Contoh yang lain, we had sent the goods before we had the afternoon briefing. Apa artinya? Bahwa kita sudah mengirimkan barang-barang tersebut sebelum kita mendapatkan briefing. Ya, kita juga bisa balik simple past-nya di depan, kita menggunakan after. Bisa juga we had the afternoon briefing after we had sent the goods. Ya, tetap artinya adalah bahwa mengirimkan barang itu pertama kali dilakukan, baru kemudian ada briefing. Jadi kedua kalimat ini walaupun menggunakan satunya before, satunya after, tetapi artinya sama. Saya tadi juga sudah mengatakan bahwa before itu pun bisa kita pindah ke depan. Jadi untuk kalimat yang pertama, before we had the afternoon briefing, we had sent the goods. Ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kita juga bisa letakkan after di depan dan kalimat kita akan berbunyi after we had sent the goods, we had the afternoon briefing. Demikian. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan saya harapkan dengan video ini kalian bisa lebih mengerti mengenai past perfect tense. Jadi past perfect tense ini adalah tense yang digunakan untuk mengekspresikan bahwa di masa lampau itu ada dua kejadian, dan yang terjadi duluan, yang terjadi pertama-tama itu kita tulis dalam bentuk past perfect. Dan kemudian yang setelahnya itu adalah past tense. Jadi kita ingin menekankan bahwa ada urutan kejadian, bahwa satu terjadi dan selesai, baru yang lain terjadi. Demikian. Jadi itu penggunaan dari past perfect tense, dan semoga apa yang saya sharingkan pada Anda ini menambah wawasan Anda sekalian, ya, menambah wawasan kalian mengenai past perfect. Untuk berikutnya, saya akan men-sharingkan mengenai past perfect continuous. Dan past perfect continuous ini merupakan tense atau bentuk waktu yang keempat dalam past tenses. Dan setelah itu, dalam video yang sama juga, saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana kita tahu perbedaan antara past tense, past continuous, past perfect, dengan past perfect continuous. Oke, terima kasih sekali lagi, dan the team of VOK and I, Hadi Sudra Sunarlim, hope that you can learn grammar better so that later you can speak, read, and write better English. Now that you think this video can do good to other people, share this video and others of VOK so that they will get the benefits. And more, they will get to know our study program, the English Language Education Study Program of Vidya Mandala Surabaya Catholic University that we all love better. So once again, like, subscribe, and ask questions if you have any. Let's keep learning English grammar. See you.